Setelah sempat drop di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kondisi kesehatan Hotman Paris Hutapea akhirnya terkuak. Lewat unggahan di media sosialnya, ia membagikan momen saat tengah terbaring di sebuah rumah sakit. Menurut pengakuan Hotman, semua berawal setelah ia digigit oleh berang-berang peliharaannya saat berenang. Dirinya kemudian diberikan suntik tetanus untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Namun padatnya pekerjaan dan perjalanan panjang yang harus ia jalani menguras habis tenaganya, hingga akhirnya ia jatuh sakit saat menjalani sidang perkara dugaan pencemaran nama baik dengan terdakwa sang seteru Rosman Arif Nasution. Halo Hotman Paris, ini tanggal 23 Februari jam 4 dari rumah sakit. Saya masuk rumah sakit tanggal 21 karena unsur HB darah saya, HB dari standar 14 turun menjadi 9,7, sehingga harus dilakukan tambahan darah, transfusi tambahan darah, dan sudah dilakukan dengan dikawal oleh 5 dokter spesialis, ya, 5 dokter spesialis, dan sudah membaik. Kejadiannya berawal dari tanggal 8 pagi, saya berenang dengan berang-berang jam 4 subuh, tapi salah satu berang-berang binatang peliharaan saya menggigit tangan saya. Kemudian saya berangkat injeksi tetanus, kemudian terbang ke IKN Balikpapan. Capek sekali perjalanan Balikpapan IKN 6 jam lebih. Pulang ke Jakarta hampir tiap hari syuting, bahkan ada 2 kali dari mulai Brownies, pokoknya di mana-mana saluran TV saya syuting, ada juga pembawa acara. Akhirnya tanggal 20 Februari jam 5 subuh rapat banyak, sampai kemudian pergi sidang dan drop. Setelah menjalani transfusi darah dan opname di rumah sakit, Hotman mengaku bahwa dirinya sudah membaik. Namun guna memastikan semua baik-baik saja, ia melanjutkan pemeriksaan medis lanjutan ke Singapura. Lewat unggahannya memperlihatkan Hotman terbang dengan menggunakan pesawat jet pribadi yang disiapkan putranya. Hotman juga mengatakan bahwa dirinya didampingi oleh 5 dokter spesialis sekaligus. Dan rencana hari ini agar saya benar-benar fit, pagi ini anak sulung saya Frank sudah menyiapkan private jet akan terbang ke Singapura jam 9 pagi untuk melakukan pemeriksaan lengkap utuh. Jadi hanya karena unsur HB darah drop dan tekanan darah drop, sempat hampir 90/45, udah sangat bahaya. Pagi ini akan terbang ke Singapura dan 5 dokter spesialis telah disiapkan di Singapura. Sampai ketemu. Saya nggak tahu, saya nggak ngerti tiup meniup, saya ini orang biasa, saya siapalah. Cuma barangkali pertanyaan Rahmat terlalu kencang, pertanyaan Pak Lecu terlalu kencang, pertanyaan yang lain terlalu kencang, sehingga mungkin menimbulkan ya ada semacam pressure terhadap dia. Tapi saya dan tim ya prihatin, kami berharap dia sehat. Pada 24 Februari 2025, Hotman mengabarkan kepada publik bahwa
dia sudah siap menjalani perawatan di Singapura. Ia pun memilih ruangan rawat inap yang sebelumnya dihuni oleh Raja Arab Saudi dengan biaya mencapai 195 juta rupiah per malam. Hotman dirawat di Mount Elizabeth Hospital Singapura, di mana dia memilih penthouse yang memiliki fasilitas mewah termasuk mobil limusin. Di sisi lain, sang seteru Rasman Arif Nasution memberikan pesan untuk Hotman bahwa sebagai manusia untuk tidak boleh menolak tua dan banyak dendam dengan orang lain. Halo, salam Hotman Paris. Jam 4 subuh dari penthouse Mount Elizabeth Novena. Jam 4 subuh. Ini bukan kamar hotel. Ini adalah penthouse-nya, ya. Bukan kamar hotel. Haha, ini dia nih. Nggak bisa tidur gua. Jam 4 subuh nyari sarapan. Istrinya lagi tidur. Oke, ini Singapura. Ya. Ada itu kamar itu tadi, tamannya. Ada tamannya semua. Tiap penthouse ada kamar. Maksudnya ada taman. Oke. Ada 3 televisi. Ya. Aduh. Beginilah waktu Steve Jobs pengide handphone. Waktu dia merasa dia nih berantakan kamar Hotman, ya. Kamarnya luas banget. Aduh, mana nih? Aduh, nggak tahu deh. Ini Singapura. Nggak bisa buka. Tangan gua nggak bisa. Itu Singapura tuh. Wajah Singapura kelihatan semuanya. Saya mau makan dulu, ya, sambil berjalan-jalan, ya. Ini kamarnya bisa berapa ini? Kayak 3 kamar apartemen, ya. Berkisar 1.200 sampai 1.600 dolar. Dulu ketika Alvin Lim dibawa ke Cina, begini juga postingannya. Begini kan, saya nggak kebayang nih orang yang begitu gagah berani. Terus ini dia tunjukin apa ini? Limosin service. Ya sudahlah. Cuma satu yang pesan saya. Kita sebagai manusia tidak boleh menolak tua. Tua itu kulit yang bening, keriput. Oke? Pikiran yang fresh akan mulai terganggu karena ada sumbatan-sumbatan di jantung dan lain sebagainya. Jadi kalau kita sudah merasa diri tua, maka konsumsi makanan dijaga. Yang kedua, jangan perbanyak musuh. Yang ketiga, hilangkan dendam. Yang berikutnya, mendekatlah ke diri Tuhan. Ke Tuhan maksud saya. Supaya ada bekal untuk mati. Karena syarat mati bukan sakit, syarat mati tidak tua, mati ya mati. Begitu. Nah, tapi selalunya orang sakit berujung kematian. Selalunya orang sakit berujung kesembuhan. Selalunya orang yang lebih tua duluan. Memang semua kita ini kalau ditanya, Anda semua saya tanya, mau masuk surga nggak? Mau. Sekarang kamu berangkat duluan, mau nggak? Kan mau masuk surga kan? Ya udah, kalau gitu aja saya suruh duluan pergi ke surga. Makanya, nah kira-kira begitu hidup ini. Hidup ini begitu. Kita cerita, aku mau, aku paling bagus ini. Kita balik, ada kau pergi sana, nggak berani. Semua orang kalau ditanya mau masuk surga, tapi berangkat duluan sekarang, nggak mau. Nanti aja katanya. Ya, meski tengah sakit,
Namun Hotman tetap memberikan sindiran menohok bagi Rasman. Bahkan Firdaus Owiwobo dalam salah satu unggahannya, ia memperlihatkan momen saat akan kembali pulang ke Jakarta. Lewat captionnya, Hotman pun memberikan pesan menohok terkait sang seteru yang akan dipenjara atas 2 kasus pidana. Di Singapura sebelum pulang ke Jakarta, Rasman sadar dia akan masuk penjara atas kasus pidana. Di malam dingin kamu akan bobok dengan para napi dan melamun cantiknya para Astri Hotman. Bini Rasman yang mulutnya teriak-teriak di sidang mudah-mudahan masih mau nanti antar Indomie ke penjara jika vonis sudah final. Kajian anak-anaknya kamu salah orang, salah lawan. Lantas seperti apa kesiapan Rasman melihat sang seteru yang sampai terbang ke Singapura agar segera sembuh dan dapat kembali menjalani sidang kasus dengannya? Sampai ketemu, siap lawan dan kawan, apalagi musuh, I will be there. Yang sudah keterlaluan, I will find you. Saya tidak pernah melupakan kamu sampai kau benar-benar mendapat ganjaranmu. Saya sudah beritahu ke ketua tim untuk menghubungi pihak kejaksaan, Mat, kan? Kalau memang beliau sakit ya jangan dipaksakan sidang, kan? Nanti tiba-tiba lagi saya tanya, misalnya nih, nauzubillah min zalik, jatuh pula dia jadi persoalan ke saya, kan? Ini sekarang udah banyak nih, katanya di situ ada serangan langit, segala macam, nggak ngerti saya. Serangan langit, serangan darat, serangan udara, air, nggak ngerti saya. Jadi mungkin Tuhan sedang meminta dia istirahat. Udahlah, Tuhan tegur, Hotman, kau istirahat dulu. Melihat Hotman yang tampaknya sudah siap untuk kembali menjalani persidangan, bahkan masih menyindirnya lewat sosial media, Rasman memberikan pesan menohok. Ia pun mengingatkan sang seteru yang sudah memasang 3 ring di jantungnya. Bahkan lebih baik jangan mencari musuh. Rasman juga menyarankan kepada Hotman untuk lebih baik menjaga diri daripada sibuk berseteru, apalagi dengan dirinya. Bahasa Pak Luhut Binsar Panjaitan ketika beliau berangkat berobat ke Singapura. Ya, selama ini Pak Luhut ini orangnya kerja dengan jabatan yang banyak masa Pak Jokowi. Satu kalimat istrinya, langsung dia diam dan nurut. Papi, dengarin dulu dirimu. Dengarin dulu dirimu. Dia yang tahu perasaan diri, tanya, dengarin. Nah, langsung, oh iya, langsung. Ya sekarang saya pesan, Pak Hotman, dengarin dirinya. Ingat pasang 3 ring di jantung. Ingat gula darah. Ingat fisik. Ingat HB yang turun. Ingat tensi yang sampai 40. Ya sudah, kalau udah begitu kondisi fisik, jangan berantem lagi. Karena kalau penyakit datang sekali, bisa 2 kali. Kalau orang udah pernah kena stroke, maka mendekati dan selalunya 2 kali. Kalau udah pernah drop, selalu bisa drop. Kalau tidak dirubah pola hidup. Contohnya jangan berantem lagi sama Rasman. Menurut penyidik, 3 hakim sudah di BAP juga, sudah selesai. Ini benar-benar sangat cepat. Saya pun sebagai warga Indonesia menghimbau kepada Bapak Kapolri, karena ini tindakan pertama dalam sejarah peradilan di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, di mana di depan hakim, depan meja sidang berani mengatakan koruptor dan juga naik ke meja sidang dengan seolah-olah jagoan begini gaya Firdaus, agar Bapak Kapolri menerapkan pasal 335, karena itu salah satu dari 3 pasal itu pasal yang bisa dilakukan penahanan. Tentang apa itu? Perbuatan tidak menyenangkan. Menurut KUH pidana itu walaupun ancaman hukumnya di bawah 5 tahun, tapi dikecualikan, bisa ditahan. Ya, kalau ini orang tidak ditahan, ini benar-benar wibawa hakim dan upaya hukum dan upaya pengadilan sangat runtuh.
Sementara itu, Firdaus Owiwobo sudah tak bisa menahan kemarahannya melihat video Hotman yang kembali berceloteh bernada sindiran. Merasa tak terima, Firdaus menyebut bahwa pengacara Parlente itu diduga sakit jiwa lantaran ambisinya untuk penjarakan Rasman Arif Nasution belum selesai. Ia juga sampai menyebut Hotman berhati busuk dan menegaskan tidak takut untuk kembali menghadapinya. Lebih lanjut, Firdaus mengatakan untuk fokus berobat di Singapura karena ia sudah sangat siap menantikan kepulangannya. Halo Hotman Paris, sebaiknya kau berobat aja. Saya takut kau sakit jiwa. Hotman Paris, kau gagal menjarakan klien saya. Kau berambisi. Dalam kondisi sakit aja, kau masih aja mencari-cari masalah. Kita udah doakan biar kau cepat sembuh. Tapi hati kau busuk, sebusuk kelakuanmu. Ya, dipikir kami takut sama kau. Apalagi saya. Haram jadah saya takut sama kamu Hotman Paris. Ya, saya udah bilang haram jadah saya takut sama kamu. Berobatlah dulu ya, nanti kau tempur lagi dengan saya tunggu di Jakarta. Fokus berobat di Singapura, setelah sembuh kau ketemu lagi dengan saya di pengadilan. Ya, berobat dulu ya, perbaiki hati kau yang busuk itu ya Hotman Paris. Makasih. Lu kasih berlian lebih mahal dari berlian gua pun nggak akan minta maaf gua. Kalau gua dikasih bukit uranium 700 ton, gua mikir-mikir. Tapi itu kan lawakan ya. Percaya nggak, Bang? Apa? Percaya nggak, Bang? Tikus di got saya aja nggak percaya. Jangankan gua, tikus di got saya nggak percaya bahwa dia punya uranium yang bisa menghidupi ratusan tahun dunia lagi. Ya, kalau memang dia bisa membiayai ratusan tahun, kenapa kantor dia di gitu daerah di daerah apa itu? Udahlah. Kuningan, Bang. Kuningan, Bang. Gini aja deh, kalau memang bisa membiayai dia, saingan dulu beli Lamborghini kayak punya Hotman gitu loh. Ya.